Dan yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah ia merawat luka-luka orang itu, membawanya ke tempat penginapan, dan mengeluarkan uang dari tabungannya sendiri untuk membayar biaya pengobatan orang itu sampai sembuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 13 Juli. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-15. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani menolak segala yang bertentangan dengan nama ini dan mengejar apa yang selaras dengannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu ajaran yang terungkap dengan jelas dalam perumpamaan yang baru saja kita dengar bersama, yaitu orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini bermula dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudari-saudaraku yang terkasih, latar belakang pertanyaan ini, bagi masyarakat Israel kuno, hidup kekal dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, hidup kekal kerap dihubungkan dengan kehidupan yang akan datang atau setelah kematian. Namun sejatinya hidup kekal itu adalah ungkapan lain dari keselamatan. Dalam tradisi Alkitabiah, keselamatan itu bersifat relasional. Artinya, orang mengalami keselamatan jika relasinya itu selalu harmonis, baik terhadap diri sendiri, sesama, alam semesta, maupun dengan Allah. Karena sifat yang relasional inilah, maka Yesus menyetujui pandangan bahwa jalan untuk mencapai keselamatan adalah kasih. Sebab kasih itu sifatnya relasional, melibatkan dua belah pihak, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudaraku yang terkasih, selanjutnya Yesus mengajarkan secara lebih spesifik mengenai keselamatan yang tercipta dalam relasi dengan orang lain dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik itu. Kita tahu bagaimana dan apa yang dialami oleh orang-orang ketika melihat orang yang dalam kesusahan, dalam kesulitan. Dan yang dilakukan oleh orang Samaria itu adalah ia merawat luka-luka orang itu, membawanya ke tempat penginapan, dan mengeluarkan uang dari tabungannya sendiri untuk membayar biaya pengobatan orang itu sampai sembuh. Belas kasih menuntut pengorbanan. Ia tidak pernah berpikir bahwa orang di depannya ini musuhnya atau bukan, dari bangsa mana, ataupun dari asalnya dari mana, tidak pernah terpikirkan. Yang penting bahwa orang ini sedang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria ini tampaknya menerapkan apa yang ada dalam sabda Tuhan. Ketika Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu kehendaki supaya orang perbuat demikian kepadamu, maka perbuatlah hal itu juga kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan orang Samaria ini akan selalu menantang kita dengan pertanyaan ini. Apakah kita sedang menjadi penonton tanpa belas kasih atas penderitaan orang lain di dunia ini? Atau sebaliknya, kita mengungkapkan belas kasih dalam perbuatan yang nyata? Dan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang Katolik, jawabannya sudah jelas, yaitu bahwa kita diajak untuk mempraktekkan belas kasih kita itu. Sebab belas kasih adalah jalan menuju keselamatan, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita, umat-Nya. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tahta-Mu Tuhan.
karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Hati merasa malu datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah di hati mohon kepadamu, semoga Kau ampuni segala dosaku, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Mohon kekuatan-Mu, mohon bantuan-Mu, agar tiap langkahku Dikau serta selalu. Dari lembah sengsara angkatlah diriku, hingga pada akhirnya sampai kepadamu. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.